Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat datang dan selamat berjumpa kembali pada hari ini Minggu tanggal 23 Maret 2025. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah, baik Bapak Ibu yang sudah hadir di gereja ataupun Bapak Ibu sidang jemaat yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati ibadah kita dan berkenan di hadapannya. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang nanti akan melayani dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu Diakon Marlina David yang nanti sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Kepada penetua diakon dari lingkungan pelayanan 1 yang akan membantu di dalam pelayanan pada hari ini. Kepada Bapak Penetua Mardi Ampung SPD yang akan nanti memainkan musik, membantu kita di dalam mengiringi puji-pujian kita. Kepada Saudari Astriani Yulinsia dan Saudari Rizky Adelia yang nanti akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kepada Bapak Agustinus Semail selaku petugas operator sound system, juga kepada Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin. Berita jemaat hari ini Minggu 23 Maret 2025. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 waktu pukul 08.30 atau jam setengah 9 pagi. Petugas mimbar lingkungan pelayanan 2, pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Ibu Diakon Estunerima, song leader Saudari Astriani Yulinsia dan Alexander Kurniawan, pemain keyboard Bapak Diakon Budi Alpianto SPD. Liturgi yang kita gunakan Minggu Sengsara kelima. Dan untuk nas pembacaan Yosua pasal 5 ayat 9 sampai 12. Untuk khotbah Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 kita menggunakan bahasa Indonesia dan nyanyian KJ/PKJ dan NKB. Untuk berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu sidang jemaat bisa melihat rincian keuangan majelis jemaat yang ada di berita jemaat yang sudah dibagikan kepada kita pada hari ini. Dan berita keuangan yang baru masuk hari ini, yang pertama dari kolekte sekolah hari Minggu sebesar Rp80.000. Persembahan syukur dari Mambo dan Rini untuk gereja baru Rp650.000. Dan persembahan syukur perpuluhan dari Hajo Jakat sebesar Rp500.000, dan persembahan syukur untuk pembangunan gereja baru dari Bapak Hajo Jakat Rp500.000, dan persembahan syukur ulang tahun yang ke-60 dari Marsita sebesar Rp100.000. Itu berita keuangan yang baru masuk pada pagi hari ini. Kita masuk ke berita kebaktian dan lain-lainnya. Untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan, di lingkungan pelayanan 1
Tanggal 25 Maret 2025 di tempat Puspa Untung itu kosong, tapi diisi oleh keluarga Joyo Sastro, yaitu lingkungan 1 juga, yaitu sama harinya, Selasa 25 Maret 2025, waktunya 15.30 atau jam setengah 4. Dan untuk yang bertugas Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 1, liturgusnya Ibu Penetua Rusmilawati, dan penyampaian firman Tuhan nanti sebagai khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH. Untuk pemain musiknya Bapak Diakon Budi Alfianto SPD, dan song leadernya Ibu Penetua Herti Carolina SPD. Diundang Bapak Ibu sidang jemaat untuk boleh hadir pada ibadah tersebut. Untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan 2, yang tadinya tanggal 26 Maret, Rabu tanggal 26 Maret 2025, atas permintaan keluarga itu diundurkan ke hari Jumat tanggal 28 Maret 2025, waktu pukul 15.30 atau jam setengah 4 sore di lingkungan pelayanan 2 di keluarga Ibu Karwesi. Untuk petugas Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 2, liturgus Ibu Penetua Herti Carolina. Untuk penyampaian firman Tuhan Ibu Pendeta Oktavianti STH, pemain musiknya Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Ibu Diakon Nerna Tutiasi. Untuk ini diundang juga Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat untuk boleh hadir pada ibadah tersebut. Untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan 3 itu kosong, namun akan dilaksanakan kunjungan doa dan ibadah singkat, yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, waktu pukul 15.30 atau jam setengah 4 sore di tempat keluarga John Tamoy, lingkungan pelayanan 3. Untuk petugasnya liturgus Ibu Diakon Sariwati bersama dengan pendeta Penetua Diakon lingkungan setempat dan bersama dengan keluarga rumah tangga. Itu untuk kita berita ibadah lingkungan. Dan untuk ibadah seksi pelayanan Bapa akan dilaksanakan hari Senin tanggal 24 Maret 2025, waktu pukul 18.00 atau jam 6 sore, tempat gedung gereja Betania Berimba. Untuk petugas sebagai liturgus Bapak Diakon Juni Rumsakarya. Untuk penyampaian firman Tuhan Ibu Pendeta Oktavianti STH. Untuk pemain keyboardnya Bapak Diakon Budi Alfianto SPD, song leadernya Bapak Juliantara Kaharap. Diundang Bapak-bapak SPB untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan atau SPPer, yaitu pada hari ini Minggu 23 Maret 2025, waktu pukul 15.30 atau jam setengah 4 sore, tempat rumah keluarga Ibu Yunisa Dela, lingkungan pelayanan 2. Liturgus Ibu Penetua Cempakawati, penyampaian firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH. Untuk pemain keyboardnya Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Ibu Diakon Esterlin. Diundang ibu-ibu SPPer untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja pemuda, yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025, waktu pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore, tempat gereja Betania GKI Berimba. Untuk liturgus Pristu Ajaria, doa syafaat Eksaudi Nathanael, doa persembahan Gita Dolce, pendamping semua pendamping SPPer untuk mendampingi pada ibadah tersebut dengan metode GIM. Diundang semua anggota SPRP untuk hadir pada ibadah tersebut. Itu untuk kita berita kebaktian. Dan ada satu buah pemberitahuan dari seksi pelayanan remaja pemuda. Saya akan bacakan demikian. Shalom,
sehubungan akan dilaksanakannya kunjungan kasih balasan PSPRP GKE Immanuel Tamiang Layang pada bulan Juli 2025, maka pada hari ini SPRP Barimba akan melaksanakan kegiatan usaha dana penjualan kue. Satu mika terdiri dari 4 macam kue, risoles, lemper, donat, fee dengan harga Rp20.000 per mika. Nanti tersedia di depan gereja setelah kita selesai ibadah. Mohon dukungan dan partisipasi dari sidang Jumat agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian berita Jumat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu tata ibadah Minggu Sengsara keempat. Sementara pendeta dan petugas untuk memasuki ruangan ibadah, mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 15. Kita menyanyi dari bait 1 dan bait yang kedua. Nanti pada bait yang kedua Bapak Ibu sidang Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikul. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 29 bait 1, 2 hingga yang ketiga,
di muka Tuhan Yesus. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 15. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Jemaat, Allah Bapa yang maha baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur kami hanya kepadamu, oleh karena Engkaulah ya Tuhan Yesus yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Engkau telah menyertai pekerjaan dan aktivitas kami. Engkau telah melindungi dan menuntun hidup kami. Engkau telah memberkati dan mengucapkan kami. Engkau berikan kami anugerah melihat siang dan malam, suka duka, manis dan pahit pada jalan yang kami tempuh. Sesungguh pun demikian ya Tuhan. Semua itu tidak selalu membuat kami bertahan dalam kebenaran-Mu. Kami mengaku telah melanggar perintah Tuhan dan berbuat dosa. Oleh pengasihan anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami, agar kami selalu layak hidup bersama Engkau Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan permohonan kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Setelah kita mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah Allah seperti yang tertulis di dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-10.
Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang ini memuliakanlah Tuhan Allah kita, dipujikan namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca serta berbalas-balasan Mazmur 96 ayat 1 hingga ke 5. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Bersama-sama, hormat bagi Bapa, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini dan selama-lamanya. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini, Minggu 23 Maret tahun 2025, diambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasalnya yang ke-55, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Dengan perikop seruan untuk Taurat serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang lebih baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Tendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu.
Dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan Engkau, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang dekat meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jemaat Tuhan, mari kita memuji kembali nama Tuhan dari NKB nomor 128, bait 1, 2, dan 3. Pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Oktavianti STH.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Mari kita bersama hendak mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongannya, kita berdoa. Oh Allah Bapa di sorga, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti, memahami firman-Mu ini dengan baik. Kami pun juga mengimani setiap perkataan Tuhan yang diperdengarkan kepada kami. Bahkan kami juga dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Berbicaralah melewati hamba-Mu pada saat ini. Biarlah kuasa kegelapan diikat saat ini yang hendak mengganggu kami, mendengarkan Tuhan berbicara, menyapa kami melewati firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, orang-orang Yahudi di zaman Yesus cenderung menghubungkan penderitaan seseorang itu dengan dosa. Katakanlah ditemukan pada saat itu ada orang-orang yang mati dengan cara yang tidak lazim, seperti yang menjadi percakapan atau yang menjadi cerita yang heboh di zaman Yesus pada saat itu. Ada orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban. Kemudian juga ada 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Muncullah pembicaraan di masa itu tentang orang-orang yang bernasib, katakanlah sial pada saat itu dihubungkan dengan dosa. Artinya mereka berpikir mereka bisa mati dengan cara yang demikian, cara yang tidak lazim ini pasti karena dosanya sangat besar. Punah awi arek dosa te ampi. Nah, begitu pikir mereka. Nah, kecenderungan seperti ini, sadar atau tidak kita sadari, masih sering juga kita temukan di zaman ini.
bahkan di dalam diri kita sendiri. Kita sering menceritakan malapetaka yang dialami oleh orang lain dengan mungkin menambah kata-kata amit-amit. Artinya semacam doa agar peristiwa serupa itu tidak menimpa kita. Amit-amit kayak jauh. Bagin iye, elak bagin itah. Yesus mengatakan, daripada menjadikan penderitaan orang lain sebagai sesuatu yang digosipkan atau penderitaan orang lain sebagai tameng untuk kita menyombongkan diri karena kita lebih baik dari orang itu, Yesus katakan yang lebih penting adalah lebih baik menjadikan setiap peristiwa yang terjadi yang mereka lihat pada saat itu sebagai cambuk, panggilan, teguran untuk bertobat. Karena berbicara tentang kematian, berbicara tentang otoritasnya Tuhan. Semua orang pasti akan mati. Dan tidak ada satupun manusia yang tahu seperti apa caranya ia akan meninggalkan dunia ini. Termasuk yang terjadi di zaman Yesus dalam teks Alkitab ini. Tidak terlalu penting untuk berpikir, narai dosa ulu te, sehingga ia mati kilau te. Yang lebih penting adalah melewati kejadian itu menjadi cambuk bagi kita bahwa suatu saat kita akan mati. Dan panggilan orang percaya adalah panggilan untuk bertobat selagi masih ada waktu. Menjadi pertanyaannya, pertobatan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Mungkin banyak orang percaya mengaku bibir mulutnya bertobat. Diri sendiri orang lain mengaku dirinya bertobat. Ia menyesali dosanya. Tetapi itu mungkin hanya satu hari itu atau jam itu ia mengaku dosanya. Akan tetapi hari-hari berikutnya ia kembali mengulangi, kembali melakukan dosa yang sama, bahkan mungkin dosa yang lebih besar lagi. Ibarat kata, kalau orang sedang makan sambal, meskipun sambal itu rasanya pedas, tetapi sangat nikmat jika disantap dengan nasi hangat atau lauk pauk. Bahkan terkadang pecinta pedas tetap akan menyantap sambal meskipun merasakan kepedasan yang luar biasa. Tidak jera meskipun merasakan sakit perut. Dia jera, oi mangat. Apakah pertobatan yang seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Tentu tidaklah demikian. Saudara Bapak Ibu, dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9 ini, Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang pentingnya arti pertobatan. Kita melihat ada dua peristiwa yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan pengajaran tentang pertobatan ini. Yang pertama seperti yang dijelaskan tadi, kehadiran beberapa orang yang menggambarkan keberadaan sebagian orang Galilea yang darahnya dicampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan kepada Pilatus. Nah, kemungkinan orang-orang Galilea pada saat itu sedang mempersembahkan kurban di Bait Allah ketika mereka dibantai oleh tentara yang disuruh Pilatus, sehingga darah mereka itu tertumpah ke mezbah dan bercampur dengan darah dari binatang yang sedang dikurbankan kepada Tuhan. Yang kedua juga peristiwa kematian 18 orang yang ditimpa menara di dekat
kolam Siloam. Nah, peristiwa ini diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai tambahan atas cerita yang pertama. Karena dia tahu bahwa meskipun kedua peristiwa ini mempunyai perbedaan, peristiwa pertama orang Galilea yang mati dibunuh, yang akan atau mengalami penderitaan, sedangkan peristiwa kedua orang-orang itu mati karena kecelakaan. Nah, jadi beda ya, satunya dibunuh, yang satunya karena kecelakaan, tertimpa menara. Akan tetapi orang-orang itu mempunyai pendapat dan pemikiran yang sama terhadap kedua peristiwa tersebut. Mereka mati oleh dosa mereka yang besar dan bentuk hukuman Tuhan terhadap dosa mereka. Itu pemikiran orang itu pada saat itu. Tuhan Yesus tidak setuju dengan pemikiran dan pendapat mereka. Bagi Tuhan Yesus, kedua bencana itu bukanlah semata-mata sebagai hukuman atas dosa, tetapi sebagai peringatan kepada siapa saja bahwa hidup manusia itu tidak ada yang abadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, cara Tuhan untuk mengambil manusia, cara kematian manusia itu tidak bisa kita ketahui. Maka dari itu Tuhan Yesus memerintahkan untuk melakukan satu pertobatan. Pertobatan yang seperti apa? Tentu tidak seperti yang makan pedas tadi, tetapi karena nikmat terus dilakukan. Pertobatan tidak hanya sekedar kata-kata menyesal, tetapi harus menunjukkan buah dari pertobatan itu. Dan ini dijelaskan oleh Yesus melewati perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Dalam perumpamaan itu dijelaskan bahwa pohon ara ini sudah tidak menghasilkan buah selama 3 tahun. Dan sang pemilik berinisiatif untuk menebang karena percuma diberi hidup, tidak menghasilkan. Namun sang pekerja memohon untuk diberi kesempatan. Berapa tahun di situ? Diberi kesempatan 1 tahun lagi, kata sang pekerja. Ia akan berusaha mencangkulnya, memberinya pupuk, akan tetapi jikalau tetap tidak berbuah, maka pohon itu akan ditebang. Perumpamaan ini hendak menjelaskan Tuhan Yesus selalu menunjukkan kesabarannya kepada kita. Tuhan Yesus selalu menunjukkan bagaimana Ia memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Dan kesempatan itu diberikan di masa kita masih hidup ini. Di masa kita masih menghirup udara di dunia ini. Itulah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Waktu adalah sesuatu yang berharga. Maka Yesus sampaikan, jangan sia-siakan kesempatan itu. Jangan sia-siakan kesempatan itu untuk mengeraskan hati. Tetapi segeralah untuk bertobat. Mengaku menyesal. Dan tidak lagi untuk melakukan kesalahan yang sama. Menunjukkan buah pertobatan itu dengan hidup baru di dalam Tuhan, sedapat mungkin untuk tidak kembali lagi pada kesalahan yang sama. Memperbaharui diri hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sebengis-bengisnya penjahat, kalau Tuhan menyentuh hatinya, membolak-balikan hatinya, dia bisa menjadi pribadi yang baik. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, memasuki minggu sengsara yang keempat ini juga merupakan masa bagi kita. Yang pertama adalah minggu ini merupakan minggu kita melihat diri kita sendiri
introspeksi diri atas apa yang kita lakukan, baik itu dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup yang telah kita lalui. Introspeksi diri ini bisa dilakukan apabila kita mau merendahkan hati untuk menyadari saya Tuhan adalah orang yang berdosa. Menyadari akan segala keterbatasan, kelemahan, kesalahan, dan dosa yang telah kita perbuat, baik terhadap Tuhan maupun sesama. Saya Tuhan sering menyakiti orang lain. Saya Tuhan sering menyakiti hatimu. Dengan kerendahan hati saya yang berdosa ini, tolonglah saya. Yang kedua, memasuki minggu sengsara ini, selain kita mengintrospeksi diri, juga mengajak kita mensyukuri setiap anugerah kehidupan yang Tuhan Yesus berikan. Jika sampai saat ini Bapak Ibu bangun dari tidur, masih membuka mata menghirup udara, bukankah itu luar biasa? Jika saat ini Bapak Ibu masih kuat meskipun tantangan hidup itu sangat berat, bukankah itu luar biasa? Jika saat ini Bapak Ibu ditempatkan di tengah-tengah keluarga yang mengasihi, menyayangi kita, peduli dengan kita, bukankah itu sangat luar biasa? Karena itu syukuri setiap anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Dan kesempatan yang Tuhan berikan ini menunjukkan kasih sayang Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan ini menunjukkan kesabaran Tuhan. Ia memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Kalau sudah mati, apa yang mau kita minta? Tidak ada tawar-menawar kalau sudah mati. Yang dihadapi hanyalah penghakiman. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan kita hidup ini. Mungkin dulu kita jauh dari Tuhan. Dulu kita mengeraskan hati jauh dari persekutuan. Hari ini firman Tuhan menyapa. Ayo kembali dekat kepada Tuhan. Datang dalam persekutuan. Rajin beribadah dan berdoa. Yang ketiga, minggu sengsara ini mengajak kita sebagaimana dari pembacaan Yesaya tadi pasal 55 ayat 1 sampai 9 yang berkatakan carilah Tuhan. Kita berusaha mencari Tuhan, kembali kepada kuasa kehendak Allah yang secara nyata diwujudkan melalui perubahan perilaku hidup baru yang berkenan di hadapannya. Carilah Tuhan dengan cara juga meninggalkan segala macam bentuk perbuatan jahat. Carilah Tuhan ketika kesesakan, penderitaan, kekhawatiran Bapak Ibu rasakan saat ini. Inilah saatnya carilah Tuhan. Karena itu Amos 5 berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan dan wajahnya dan nikmati kasih sayangnya. Tuhan menolong kita dalam penderitaan, Tuhan menolong kita dari sakit penyakit, Tuhan menolong kita dari kesesakan. Carilah Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita merespon firman Tuhan, memuji Tuhan NKB nomor 128, bait 1, 2, dan 3. Bapa
Tuhan, mari kita saat ini bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami mengakui di hadapan-Mu kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami sering menyakiti hati-Mu ya Tuhan, bahkan menyakiti hati sesama kami, baik melewati pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu tolonglah kami yang berdosa ini, biarlah pengampunan datang daripada Tuhan, menyucikan dan menguduskan kami. Dan di minggu sengsara ini, kami ingat kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, adalah untuk mengampuni kami yang berdosa ini, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak-anak terang Kristus. Dan biarlah kami yang masih hidup, kami tidak akan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan, tidak menyia-nyiakan kesabaran Tuhan untuk kami hidup baru dan bertobat. Kami terus bersyukur atas setiap anugerah kehidupan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Demikian juga saat ini kami pun menyadari bahwa perjalanan hidup yang kami jalani ini tidak selalu mudah. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, kesesakan di hati kami karena berbagai persoalan kehidupan. Karena itu dengan terang firman-Mu kami diajak untuk mencari Tuhan dan wajah-Nya, sehingga Tuhan berkenan menolong kami. Kesesakan hati kami yang kami rasakan digantikan oleh Tuhan menjadi kelegaan. Bapa di sorga, dalam keterbatasan kelemahan kami, Tuhan akan selalu menguatkan kami. Kami percaya Tuhan memberkati hidup kami dan tidak meninggalkan kami. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur juga sebagaimana hari-hari hidup kami Tuhan pelihara hingga pada saat ini. Maka kami yakin juga di hari-hari yang akan kami lewati, Tuhan akan terus memelihara kami, memelihara keluarga rumah tangga kami, memelihara anak cucu kami, menantu kami, dan orang tua kami. Saat ini kami juga menyerahkan berbagai kehidupan yang kami jalani, baik itu di tengah-tengah keluarga, rumah tangga. Tolong kami dalam menjalani peran tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga, baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, dan sebagai anak-anak. Peliharalah kami agar kami dapat menjalani peran tanggung jawab kami dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan bimbing kami untuk dapat menjadi sarana saluran berkat. Tuhan bimbing keluarga rumah tangga kami agar tetap ada di hadapan Tuhan, dijauhkan dari kuasa-kuasa yang jahat, roh-roh jahat, roh kegelapan yang hendak mengganggu, merampas damai sejahtera kami. Tetapi biarlah kami terus menikmati damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap rencana harapan kami. Apa yang menjadi impian harapan kami letakkan pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kehendak Tuhan yang baik, sebab rancangan Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kami rancangkan. Anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Mereka saat ini dalam masa tumbuh dan kembang, agar boleh bertumbuh dengan baik dan sehat. Anak-anak kami yang dalam masa sekolah, baik itu tingkat TK, PAUD, SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi, diberkati oleh mereka dalam perjuangan hidup mereka. Berikan kepada mereka hikmat, kecerdasan, kepintaran, semangat untuk belajar, semangat berjuang meraih impian dan cita-cita, sehingga mereka bertekun di dalam pendidikan. Dan juga Tuhan ke depan memberikan kepada mereka masa depan yang indah, sukses, berhasil, dan memberikan kebahagiaan, kebanggaan bagi keluarga, dan lebih hidup mereka
menjadi hidup yang terus menjadi anak-anak muda yang takut kepada Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu dalam usaha dan pekerjaan, apa yang dikerjakan, tanah sawah ladang yang digarap, bahkan berbagai profesi yang dilakukan oleh warga jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati semua itu, dan Tuhan tahu apa yang diperlukan dalam hidup kami untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidup kami. Kami tidak berkekurangan, tetapi berkat Tuhan selalu melimpah mengalir. Ketika ada satu pintu yang tertutup, Tuhan buka pintu-pintu berkat yang lain untuk menyalurkan berkat-Mu bagi keluarga rumah tangga kami, keluarga besar kami. Dan Tuhan, kami pun juga tidak lupa bersyukur kepada Tuhan berkat rejeki yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami sekalian. Ya Bapa, Engkau juga berkati persekutuan jemaat-Mu dimanapun berada, secara khusus jemaat GKE Barimba ini. Berkatilah persekutuan kami ini ya Tuhan, dijauhkan kuasa-kuasa yang jahat, kuasa kegelapan yang hendak merusak persekutuan kami. Tetapi kami dengan segala keberbedaan kami boleh saling memperlengkapi, melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan bagi kami. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang melayani, baik kami pendeta, penetua diakon, pikaris, penginjil, pemain musik, petugas multimedia, sound system, song leader, koster gereja, siapapun Tuhan yang terlibat dalam pelayanan untuk Tuhan ini. Berkatilah pelayanan yang kami lakukan. Kami percaya ketika Tuhan memilih kami, Tuhan juga memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu untuk memampukan kami melakukan tugas panggilan dan pelayanan. Dan melewati pelayanan yang boleh kami lakukan, menjadi berkat bagi sesama. Semakin banyak orang yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, semakin banyak lidah yang mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, biarlah pelayanan kami diberkati. Demikian juga Bapak Ibu, penetua diakon dan hari ini yang melayani, kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang boleh kami lakukan. Kami berdoa juga menyerahkan warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, terus berjuang untuk sembuh dengan pengobatan-pengobatan yang mereka jalani. Kiranya Tuhan memberkati setiap pengobatan yang mereka jalani, setiap obat-obatan, makanan dan minuman, media-media yang mereka pakai untuk mempertahankan hidup. Dan Tuhan berkenan untuk semuanya itu. Dan melewati itu, keadaan saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit, keadaan mereka semakin hari semakin baik, dipulihkan oleh Tuhan. Dan tidak ada sesuatu pun yang mustahil di hadapan-Mu. Tuhan adalah Allah yang sanggup untuk memulihkan dan menjamah kami semua. Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi mereka yang bersuka cita atas ulang tahun kelahiran maupun juga ulang tahun pernikahan di bulan Maret ini. Kiranya Engkau ya Tuhan hadir dalam hidup mereka, menjamah, menopang dan memelihara mereka. Kami berdoa bagi Ibu Marsita yang berulang tahun ke-60. Kiranya Tuhan hadir dalam hidupnya, keluarga rumah tangganya, memberikan kesehatan, kekuatan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Umur yang panjang Tuhan berikan baginya. Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang berduka cita, Tuhan menghibur mereka. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Mereka yang terpenjara, Tuhan menghibur, menguatkan mereka. Mereka yang tengah mencari pekerjaan, Tuhan akan berikan itu tepat pada waktunya, menurut waktu dan kehendak Tuhan. Yang tengah menantikan keturunan di dalam rumah tangganya, Tuhan juga akan beri yang terbaik sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu
baik tingkat majelis sinode, resort maupun jemaat. Kiranya program-program pelayanan dan pembangunan secara fisik dapat diberkati oleh Tuhan. Tuhan pakai sekalian kami untuk mendedikasikan diri dan hidup kami, memberikan yang terbaik, mendukung pelayanan yang ada di gereja, di jemaat-Mu. Kami boleh mendukungnya, baik itu dalam dana, tenaga maupun pikiran. Berkati juga panitia pembangunan, secara khusus panitia pembangunan gereja baru Jemaat GKI Barimba. Tuhan memakai mereka dengan kuasa-Mu. Tuhan memampukan mereka melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Dan apapun yang menjadi program-program yang mereka lakukan, diberkati oleh Tuhan. Dan setiap warga jemaat-Mu mendukung setiap apa yang boleh dilakukan melewati panitia pembangunan. Dengan memberi kami tidak akan berkekurangan, tetapi kami terus berkecukupan bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi keadaan bangsa dan negara, bagi perdamaian dunia, bagi Kabupaten Kapuas. Kiranya Tuhan memberkati Kabupaten Kapuas yang kami cintai ini. Tuhan memakai para pemimpin, biarlah Engkau memberkati mereka. Bupati, wakil Bupati Kapuas yang terpilih dan sudah dilantik, dengan hikmat Tuhan mereka dapat memimpin dengan arif, adil dan bijaksana. Dan kami percaya Tuhan menyertai mereka. Inilah permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri mengingkarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintah Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan segala kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah jemaat Tuhan kita berdoa. Puji hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan, kami selamat dan memperoleh hidup karena berkat Tuhan. Kami memperoleh rezeki kehidupan. Tolonglah kami terus menghitung berkat-Mu, agar jiwa, hati dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur dengan taat dan sukacita. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, agar dapat mempergunakan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dalam kerajaan. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat boleh kembali memuji dan mulia nama Tuhan dari NKB nomor 119.
99 bait 1 hingga persembahan selesai dikumpulkan. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Bait yang ketiga. Telah ku perhatikan kesesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Bait yang keempat. Ku tak mau lebih lama dalam jurang, ku panjat tingginya terjang. Dunia yang tak binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Sidang jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Firman Tuhan tertulis, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu,
melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Arahkan hidup kita kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.